lagi sama aku Cynthia. Nah, jadi di segmen Fitness Kepo ini aku bakalan kasih tahu ke teman-teman istilah-istilah, ada 25 istilah yang udah aku siapin. Ini yang umum-umum aja, terutama buat teman-teman yang masih pemula dan baru aja ke gym nih, mungkin kayak bingung. Di gym suka denger kayak, "Wih, otot lu ngepam ya. Wih, lu lagi fase apa nih? Lagi cutting apa lagi bulking?" Udah gitu kayak, "Ih, otot lu masih basah ya. Ih, otot lu kering banget, gila." Nah, bingung kan dengernya kan, kayak apaan sih mereka nih ngomongin apa sih? Nah, supaya teman-teman bisa lebih cepat beradaptasi juga dan juga bisa lebih cepat belajarnya. Nah, aku di sini mau kayak kasih tahu ke teman-teman 25 istilah fitness yang umum. Oke? Tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya aku semakin termotivasi bikinin konten buat teman-teman. So, let's check it out. Oke, langsung aja di sini aku kasih tahu garis besarnya aja. Yang pertama itu ada reps atau repetisi. Jadi artinya pengulangan. Mungkin teman-teman suka dengar, lakuin shoulder press 3 kali 12 repetisi. Nah, jadi aku di sini ambil repetisinya dulu 12 kali atau 12 pengulangan. Jadi 1, 2, 3 sampai 12. Lalu yang kedua ada set. Nah, misalnya set itu merupakan kumpulan dari repetisi dan dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Nah, abis itu baru ada jeda. Jadi misalnya teman-teman ngelakuin shoulder press 3 kali 12 repetisi. Jadi 12 repetisi itu termasuk dalam satu set. Udah gitu di jeda, and then masuk ke set berikutnya dengan repetisi yang sama, yaitu di 12 repetisi. Lalu yang ketiga, ada yang namanya bulking. Jadi bulking ini merupakan fase di mana kita itu lagi fokus meningkatkan massa otot. Nah, biasanya fase bulking ini juga disebut dengan calorie surplus. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar kayak temennya nih lagi bulking, nah berarti dia lagi makan di calorie surplus, terus juga fokusnya naikin massa otot, oke? Bulking sendiri ada dua istilah lagi nih, ada clean bulking dan juga dirty bulk. Nah, clean bulking ini merupakan bulking yang benar-benar dikontrol. Terus juga biasanya orang tersebut tracking kalorinya. Udah gitu orang tersebut juga memperhatikan makronutrisi. Jadi benar-benar dikontrol dan biasanya kayak kalori surplus yang standar itu dengan naikin 300 sampai 500 kalori per harinya. Itu namanya clean bulking. Terus mereka juga benar-benar tracking kayak 2 minggu ini naik berapa kilo gitu loh. Terus juga sebulan ini naik berapa kilo. Jadi benar-benar dikontrol dengan tujuan menaikkan massa otot semaksimal mungkin dan juga meminimalisir kenaikan massa lemak. Tapi kalau misalnya dirty bulk, ini biasanya orangnya tuh asal, udahlah yang penting makan banyak aja. Terus udah gitu gak dikontrol makanannya, gak perhatiin makronutrisi juga. Jadi yang penting asal makan banyak aja. Nah, biasanya yang dirty bulk ini itu malahan menghasilkan kayak kenaikan massa lemak yang maksimal dan juga kenaikan massa ototnya ini minim. Karena kan kita nggak tahu kan kayak protein yang masuk tuh cukup atau enggak. Udah gitu karbonya ini kelebihan atau enggak dan juga sebagainya. Kalau misalnya cutting, ini kebalikannya dari bulking. Jadi cutting itu merupakan kondisi ketika seseorang fokus buat nurunin massa lemak dan biasanya berada dalam fase kalori defisit. Lalu istilah yang selanjutnya ada barbell. Nah, aku masukin juga di sini kosakata kayak peralatannya juga supaya temen-temen nggak bingung. Jadi barbell itu merupakan bar yang ada di gym dan itu bisa diisi plate bebannya. Jadi plate bebannya ini bisa variatif dimasukinnya dan juga sesuai dengan yang teman-teman mau bebannya ini. Jadi misalnya ada bar yang panjang, udah gitu dimasukin plate-nya. Nah, biasanya bar ini ketukar sama dumbbell. Nah, istilah yang selanjutnya yaitu dumbbell. Jadi kalau dumbbell itu biasanya panjangnya itu cuma sejengkal doang, cuma sejengkal dan bisa digenggam pakai satu tangan. Itu namanya dumbbell, dan dulu itu dumbbell berarti fix, udah tetap gitu, 2 kilo ya 2 kilo, dan dumbbell juga yang biasa ada di rumah teman-teman mungkin. Nah, tapi zaman sekarang karena udah canggih, dumbbell itu ada yang di-adjust, ada adjustable dumbbell namanya. Jadi bebannya bisa diganti-ganti, jadi cukup kayak punya satu dumbbell, bisa diubah-ubah bebannya. Istilah yang ketujuh ada yang namanya otot basah. Jadi otot basah ini merupakan kondisi otot seseorang di mana massa lemaknya ini masih agak tinggi. Nah, biasanya orang dengan kondisi otot basah ini kayak definisi ototnya ini nggak gitu kelihatan, cuma badannya tuh udah kelihatan ada otot-ototnya, udah kayak kebentuk, kurang lebih jadi kayak bulky lah gitu badannya. Selanjutnya ada yang namanya otot kering. Jadi kalau otot kering itu kebalikannya dari otot basah, di mana kondisi otot seseorang yang
massa lemaknya ini udah rendah banget. Jadi kayak udah kelihatan tuh definisinya, udah gitu bentukan-bentukannya itu udah kelihatan banget. Lalu yang kesembilan ada kardio. Nah, kardio ini bentuk latihan untuk melatih jantung. Lalu istilah selanjutnya ada yang namanya HIIT atau HIIT. Jadi ini kepanjangannya adalah High Intensity Interval Training. Jadi HIIT ini merupakan latihan yang aktivitasnya itu tinggi, intensitasnya juga tinggi, dan biasanya kurun waktunya itu singkat. Jadi biasanya dengan latihan HIIT ini, teman-teman dalam kurun waktu yang singkat udah berasa capek banget, jantungnya berdebar-debar, kayak ngos-ngosan banget lah istilahnya. Nah HIIT ini teman-teman bisa cobain. Kalau misalnya mau ke gym, itu bisa coba gampangnya di treadmill, HIIT cardio. Jadi teman-teman ke treadmill, udah gitu cobain aja 30 detiknya ini jalan, atau enggak jogging, 30 detiknya lagi sprint semaksimal mungkin. Nah, cobain aja 10 kali, itu kan 10 menit tuh. Wah, capeknya luar biasa guys. Lalu istilah yang selanjutnya ada LISS, itu kebalikan dari HIIT. Jadi LISS ini kepanjangannya adalah Low Intensity Steady State. Bentuk latihan dari LISS ini intensitasnya rendah, aktivitasnya juga rendah atau biasanya monoton, dan kurun waktunya ini lebih lama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cobain di gym, ini namanya LISS cardio atau steady state cardio. Teman-teman bisa cobain kayak incline-nya ditinggiin, udah gitu jalan santai, dan biasanya dilakukan 30-45 menit. Istilah yang ke-12 ada namanya pump. Teman-teman pernah dengar nggak sih di gym nih ada yang ngomong kayak, wih otot lu lagi nge-pump gitu, wih lagi pumping gitu. Jadi nge-pump ini kondisi ketika otot seseorang itu lagi gede dan juga lagi keras. Biasanya pumping ini terjadi ketika lagi latihan, lagi nge-gym, atau sesudah nge-gym. Yang selanjutnya ada namanya failure. Jadi teman-teman, ibaratnya kayak latihan sampai titik darah penghabisan. Jadi biasanya momen failure itu ketika kamu udah ada di akhir-akhir set, di repetisi belakang-belakang, itu kamu benar-benar lakuin semaksimal mungkin. Kayak misalnya bench press, target kamu 12 repetisi. Nah, kayak di 11 repetisi aja kamu udah berasa nggak kuat, kamu kayak ngangkat semaksimal mungkin atau bahkan perlu spotter buat ngangkat bantuin. Itu kamu latihan sampai failure namanya. Istilah yang selanjutnya lagi ada namanya rep max atau RM atau kepanjangannya repetition maximum. Jadi merupakan beban maksimal yang bisa kamu angkat dalam repetisi tertentu. Jadi misalnya kamu tentuin dulu repetisinya mau di berapa. Misalnya 1 repetisi. Nah, kalau aku sumo deadlift 1 repetisi maksimalnya itu bisa di 110 kilo. Nah, tapi kalau misalnya aku ngukurnya 5 repetisi, palingan cuma 80 kilo atau enggak 90 kilo. Jadi kamu perlu tentuin dulu mau di repetisi berapa, supaya ketahuan RM-nya ini berapa. Jadi jangan kamu bandingin angkatan 1 RM sama 5 RM, itu pasti beda. Lalu istilah yang ke-15 ada namanya superset. Jadi superset ini kamu ngelakuin 2 gerakan sekaligus tanpa jeda atau istirahat. Jadi misalnya abis bicep curl, kamu langsung tricep row push down, abis itu baru rest. Nah, setelah rest, kamu baru lakuin lagi bicep curl, lalu langsung lanjut lagi ke tricep row push down, baru rest. Jadi yang selanjutnya ada yang namanya giant set. Nah, giant set ini kamu ngelakuin 3-5 variasi gerakan tanpa ada jeda atau rest. Kalau superset kan tadi cuma 2. Nah, kalau giant set ini 3-5 biasanya. Jadi misalnya nih, kamu ngelakuin bench press, udah gitu lat pull down, bicep curl, and then tricep row push down secara berurutan tanpa jeda. Nah, setelah gerakan terakhir, kamu rest. Abis rest, kamu balik lagi ke gerakan pertama, langsung lanjut lagi sampai ke 4. Misalnya kayak gitu kalau giant set. Yang selanjutnya ada namanya drop set. Nah, kalau drop set ini biasanya orang tuh ngelakuin 3 set secara berlangsungan dengan nurunin bebannya. Jadi misalnya nih, kamu ngelakuin drop set. Set pertama, beban itu sampai berat banget, sampai failure ngelakuinnya. Lalu di set kedua, kamu langsung turunin bebannya, misalnya kayak 5% lah. Terus kamu lakuin lagi sampai failure. Lalu di set ketiga, kamu turunin lagi bebannya kurang lebih kayak 10%, and then lakuin sampai failure lagi. Dan itu semua langsung ya, ketika nurunin beban, itu nggak ada jeda. Jadi langsung tanpa ada rest, jadi langsung kayak berurutan gitu. Istilah yang ke-18 ada namanya pyramid set. Nah, kalau pyramid set ini kayak segitiga piramid gini. Nah, itu prinsipnya teman-teman setiap setnya itu naikin beban dan juga turunin repetisi. Jadi misalnya di set pertama ngelakuin 40 kilo dikali 12 repetisi. Lalu set kedua ngelakuin 45 kilo dikali 10 repetisi. And then set ketiga ngelakuin 50 kilo dikali 8 repetisi. Nah, kebalikannya ada namanya reverse pyramid set. Jadi itu naikin repetisi dan juga turunin beban. Istilah selanjutnya ada yang namanya straight set. Nah, kalau straight set ini ya biasa aja sih, kayak misalnya
ngelakuin shoulder press 3 kali 12 repetisi dengan beban yang sama di 20 kilo terus. Lalu istilah yang selanjutnya ada mind muscle connection. Mungkin teman-teman juga pernah dengar mind muscle connection. Nah, apa sih? Jadi mind muscle connection ini merupakan keadaan ketika kamu melakukan suatu gerakan, kamu memberikan stimulus ke bagian otot tertentu. Jadi kayak misalnya ketika kamu bicep curl, kamu bener-bener fokusin buat kasih stimulusnya itu ke bicep supaya kamu ngerasain, oh otot bicep ini yang bener-bener kena. Nah, untuk mind muscle connection, menurut aku ini perlu yang namanya latihan, perlu ada feel-nya, dan kamu tuh perlu fasih dalam melakukan suatu gerakan. Lalu istilah yang ke-21 ada namanya ROM atau range of motion. Jadi ini merupakan rentang ketika kamu melakukan suatu gerakan. Misal, kalau bench press, ROM itu kayak pas dari kamu angkat bar di atas dada sampai maksimal. Udah gitu kamu balik lagi, nah itu namanya ROM, range of motion. Nah, ROM ini orang tuh punya style latihan masing-masing. Ada yang ngelakuinnya full ROM, ada yang mungkin setengah. Jadi contohnya, kalau misalnya di bench press full ROM, kamu angkat barnya dari atas dada sampai maksimal, udah gitu balik lagi. Nah, kalau misalnya mungkin dilakukan half ROM atau setengahnya, kamu angkat bar dari atas dada, terus kayak setengah jalan aja gitu. Nggak usah sampai maksimal, nggak usah didorong penuh, kayak setengahnya aja, dan barnya itu udah balik lagi. Istilah yang selanjutnya ada namanya strength. Strength ini sesuai dengan namanya kan, sesuai dengan artinya yaitu kekuatan. Nah, biasanya orang yang mainnya strength ini, dia ngincer kayak, pokoknya gue harus bisa angkat seberat-beratnya. Nah, biasanya strength ini dipakai oleh powerlifter. Nah, powerlifter ini ngangkatnya tuh cuman squat, bench press, sama deadlift biasanya ya, kayak compound movement. Dan fokus mereka adalah gimana caranya supaya gue bisa ngangkat seberat-beratnya. Nah, makanya mereka itu main di repetisi range-nya cuma 1 sampai 5 repetisi atau di bawah 6 gitu. Lalu ada strength hypertrophy. Nah, hypertrophy ini latihannya kayak untuk bodybuilding. Biasanya kalau hypertrophy ini main di atas 6 sampai di 15 repetisi. Istilah yang selanjutnya ada namanya endurance. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar kayak strength, hypertrophy, atau enggak endurance gitu. Nah, endurance ini tipe latihan untuk perform semaksimal mungkin. Biasanya endurance itu udah di atas 15 repetisi. Nah, kalau aku pribadi atau mungkin teman-teman juga bingung, jadi aku harus pakai latihan yang mana, harus di repetisi berapa. Kalau aku combine, jadi kayak misalnya latihan kaki, untuk gerakan-gerakan compoundnya kayak squat atau leg press, itu aku bisa lakuin mungkin kalau emang ngincer strength di 6, kalau misalnya emang mau ke hypertrophy ya udah di 8 atau nggak 10 atau 12 repetisi. Nah, biasanya di akhir aku suka mix juga kayak leg extension di 15 repetisi. Lalu istilah yang terakhir, yang ke-25, ada namanya core and abs. Nah, jadi dulu aku tuh mikir kayak core itu sama nggak ya kayak abs? Nah, ternyata abs itu bagian dari core. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, abs itu ya yang ada kotak-kotaknya, six pack, four pack gitu. Itu namanya abs atau otot perut yang disebut juga rectus abdominis. Nah, core itu terdiri dari beberapa otot, salah satunya adalah abs. Jadi kalau misalnya aku sebutin, nanti aku juga taruh nih gambarnya, aku ada ambil dari Fisik, Instagramnya, itu wajib banget di follow buat dapetin ilmu-ilmu secara gratis. Core itu terdiri dari yang pertama, abs tadi, atau rectus abdominis. Yang kedua, internal and external obliques. Yang ketiga, diafragma. Yang keempat, pelvic floor muscle, atau otot penopang tulang punggung. Yang kelima, erector spinae, yaitu otot-otot dari tulang ekor sampai tulang punggung. Terus yang keenam, ada multifidus. Jadi ini merupakan otot-otot tipis yang letaknya itu ada di dalam bagian tulang belakang. Yang ketujuh, ada namanya quadratus lumborum. Nah, jadi core itu terdiri dari 7 otot tadi, salah satunya adalah abs. Jadi sekarang teman-teman harusnya udah nggak bingung bedain core and abs gitu. Oke guys, itu dia 25 istilah fitness, 25 istilah-istilah yang perlu kamu ketahui, terutama kamu itu pemula, dan itu semua penting untuk menambah pengetahuan ketika kamu latihan. Jadi jangan sampai kamu tuh datang ke gym awam banget gitu kan, supaya kamu juga cepet beradaptasi dengan dunia fitness, cepet juga cari temen di gym gitu, supaya omongannya nih ngeklop. Nah, mungkin itu juga belum semua, karena jujur kayak masih banyak istilah-istilah lain
di dalam dunia fitness, gak cuma ada 25, masih banyak yang lainnya. Tapi aku pilih yang paling umum dulu. Yang dulu juga aku sebagai pemula nih bingung, dan ketika aku tahu 25 istilah tadi, aku nih nggak awam banget gitu loh. Aku kayak kebayang, oh jadi tuh begini, oh maksudnya otot basah tuh begini, oh maksudnya hypertrophy nih begini. Jadi setidaknya teman-teman ada bayangan. Nah mungkin teman-teman yang punya istilah-istilah lain nih yang kepikiran dan mau nambahin, boleh banget ya taruh di kolom komen. Jadi teman-teman taruh istilah dan juga artinya nih apa gitu. Oke guys, sekian dulu video kali ini 25 istilah fitness. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you di next video.